Sampai jumpa. Eh, Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Hari ini saya ingin memberikan suatu kesaksian kesembuhan tentang suami saya. Saudara sekalian, saya lupa waktunya ya. Beberapa tahun yang lalu itu eh, saya, suami saya dan mertua saya itu kami tuh ingin berlibur ke Lombok. Waktu itu eh, mertua masih ada di Bandung, jadi kita ke Bandung jemput mertua ya. Nah, setelah sampai di Tangerang, kota kami, itu kita makan sore. Nah, waktu itu sebetulnya suami saya sudah mulai merasakan ada yang tidak beres ya. Waktu saya sih nggak memperhatikan gitu. Dia waktu minum air teh itu minumnya itu nggak bisa bener sampai airnya itu melebar ya, melebar ke meja gitu. Dia sebetulnya sudah curiga, tapi dia cuma diam aja dan dia nggak cerita sama saya. Terus keesokan paginya waktu di rumah itu saya melihat dia masih makan, itu masih normal. Selesai makan dia berangkat kerja. Nah, kantor dia bekerja itu dengan rumah itu jaraknya tuh hanya sekitar 11 menit saja gitu. Nah, waktu suami saya turun mobil ya, terus kemudian salah satu teman kantornya bilang gini, loh Pak, mulutnya Bapak itu merot, katanya gitu. Sudah, kata gitu. Panggil orang, suruh anterin Pak Andreas ke rumah sakit. Lalu suami saya telepon saya, jadi dia jemput saya dulu, lalu kami ke rumah sakit ya. Lalu sampai singkatnya setelah selesai penelitian semuanya, dokter mengatakan ini bukan stroke, tapi ini Bell's palsy gitu. Terus saya bilang sama dokternya, Dok, kami ini punya rencana, kami sudah beli tiketnya, udah sewa hotel, kami ini rencana besok mau pergi ke Lombok. Lalu kemudian dokternya ngomong gini, penyakit Bell's palsy itu tidak bahaya, jadi kalau kamu mau pergi aja, katanya dokternya seperti itu. Karena sebetulnya penyakit Bell's palsy ini bisa sembuh sendiri. Memang saya baca di Google, memang seperti itu. Katanya penyakit Bell's palsy itu sebetulnya bisa sembuh sendiri itu. Tapi waktu pulang, waktu di mobil saya bilang sama suami saya, kok kita batalin untuk kita besok pergi ke Lombok, saya bilang gitu. Saya takut kok nanti di sana ada apa-apa dengan kamu. Di sana tuh nggak ada rumah sakit yang besar yang perlengkapannya itu lengkap gitu. Nah, kemudian suami saya pulang dari dokter itu udah siang, dia tidur kemudian waktu dia bangun dia mengatakan gini, sakit kepala, katanya gitu, sakit kepala. Nah, kami nggak mungkin kembali ke dokter itu lagi karena dokter itu sudah jam 3 siang itu sudah selesai praktek ya. Jadi kami akhirnya pergi ke dokter kenalan kami. Nggak taunya waktu diperiksa tensinya tuh tinggi sekali, saya lupa berapa. Pokoknya tinggi sekali tensinya. Dokternya sampai kaget, bapak kesini nyetir mobil, siapa yang nyetir mobil, katanya gitu. Ya saya nyetir sendiri, katanya gitu. Nah, terus kemudian dokternya bilang gini, sudah bapak ini harus masuk IGD, katanya gitu, harus langsung ke rumah sakit. Sudah, mobilnya bapak ditinggal aja di sini, nanti biar suami saya aja yang nganterin bapak ke rumah sakit ya gitu. Lalu sampai di rumah sakit dikasih obat yang ditaruh di bawah lidah ya. Memang obat yang ditaruh di bawah lidah itu sangat cepat untuk menurunkan tensi yang tinggi ya kan. Kemudian saya waktu dia masih di UGD, saya minta tolong sama teman saya ini. Saya bilang saya mau pulang ke rumah, saya mau ambil baju, saya bilang gitu.
siap-siap kalau Andre harus masuk rumah sakit. Lalu udah gitu sekitar kita nyampe lagi di jam di mana di rumah sakit itu sekitar jam 12 malam. Nah, waktu jam 12 malam itu ini tensi suami saya itu sudah normal kembali. Lalu kemudian dokter bilang begini sama saya, ini tensinya udah normal, jadi pulang aja. Tapi saya bilang begini, enggak dok, saya bilang gitu, karena saya mikir kok nanti tengah malam tensinya naik lagi, wah saya kesulitan ya. Jadi saya bilang gini, enggak dok, biar malam ini nginep aja di rumah sakit, karena saya berpikir paling ya cuma nginep semalam doang gitu saya mikirnya. Nggak taunya apa yang terjadi. Yang terjadi itu dia semakin lama di rumah sakit bukan semakin sembuh, tapi semakin parah gitu. Sampai akhirnya kalau nggak salah itu hari ketiga ya. Waktu hari ketiga di rumah sakit itu, waktu itu dia bangun tidur mau ke kamar mandi. Dia turunkan kakinya, dia tapakkan kakinya tuh di lantai. Tapi waktu dia menapakkan kaki di lantai, dia tuh merasa kakinya tuh hilang. Jadi dia tuh nggak bisa merasakan lantai gitu. Jadi akhirnya dia tahu, wah ini aku nggak bisa berdiri nih, kalau aku berdiri aku pasti jatuh. Jadi terus akhirnya dia naikkan kaki, dia dimintain mandi. Nah terus kemudian sampai akhirnya dokternya itu satu kali waktu kunjungan melihat kondisi suami saya yang semakin lama semakin memburuk, bukannya semakin membaik tapi semakin memburuk ya. Padahal itu dokter sudah suruh, karena melihat loh ini bel spasi mestinya nggak seperti ini. Jadi suami saya tuh disuruh cek ini, cek itu, cek ini, cek itu gitu. Nah satu kali saudara, waktu dokter lagi visit, dokternya tuh bilang begini, kalau bel spasi itu mestinya nggak begini kayak gitu. Kok ini jadinya bisa begini? Saya nggak ngerti gitu. Waduh, saya jadi mikir kalau dokter aja nggak ngerti, apalagi aku. Wah, terus terang aja saudara, waktu itu saya panik ya, saya panik. Nah, lalu kemudian akhirnya setelah dicek sana sini ternyata tidak ada masalah ya. Nah, waktu itu tetapi ini tekanan darahnya dia itu sudah mulai stabil ya. Jadi akhirnya dokternya itu sampai kita dia ada di rumah sakit sampai hari ke-8. Waktu hari ke-7 dokternya bilang gini, ini tensi darahnya udah stabil ya, nggak baik lama-lama ada di rumah sakit kata gitu. Sudah pulang aja, berobat jalan aja gitu. Nah saudara sekali, waktu pulang itu saya diantar sama adik saya yang laki-laki ya. Waktu turun dari mobil itu saya itu gandeng ini ketiak suami saya gitu. Ternyata waktu dia melangkah dia jatuh saudara, nggak bisa jalan. Untung ada perempuan, nggak, suami saya kan orangnya tinggi gede ya, berat badannya gede gitu. Nah kemudian akhirnya untung ada adik laki-laki saya, jadi saya dengan adik laki-laki saya tuh pegang kedua ketiaknya untuk bisa sampai ke ranjang gitu. Nah pada intinya dia itu tidak bisa berjalan sendiri ya. Kalau berjalan sendiri kita beli itu tongkat yang bentuknya U gitu ya. Nah dia harus pegang tongkat yang bentuk U itu kalau dia mau ke kamar mandi seperti itu. Nah satu saat itu ada kenalan yang dari Bandung, itu dia itu datang, family suami saya, sepupu suami saya dari Bandung itu dia datang menengok Andre. Nah setelah menengok Andre, dia ngajak yuk kita doa gitu. Nah waktu doa itu suami saya tuh nangis. Saya heran saudara, kenapa? Karena
masa sakit selama 8 hari itu, yang menjenguk itu sudah banyak sekali, sampai sama satpam itu banyak pengunjung itu yang ditahan di lantai bawah, nggak boleh naik ya. Jadi yang mengunjungi suami saya itu begitu banyak orang, dan semua orang mendoakan suami saya. Tetapi suami saya nggak pernah menangis ketika didoakan, nggak pernah menangis. Nah, aku tuh saya heran loh, kenapa ini orang didoakan menangis? Mereka selama ini nggak pernah nangis gitu. Nah, setelah family kita itu pulang, suami saya menceritakan apa yang dia lihat. Ternyata saudara, waktu sepupunya ini berdoa, itu suami saya kan dalam keadaan tidur terlentang ya. Kemudian dia mengatakan gini, pada saat berdoa itu saya melihat Tuhan Yesus itu ada di langit-langit, kata gitu. Lalu kemudian saya itu melihat Tuhan Yesus itu turun, lalu dia itu merebahkan dirinya di atas tubuh saya, kata gitu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada suami saya, kamu jangan takut. Tuhan cuma bilang gitu aja, kamu jangan takut, sambil dia merebahkan dirinya itu di atas tubuh suami saya. Cukup lama suami saya menangis ya, mungkin hampir setengah jam. Lalu saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi keesokan harinya, ketika dia bangun tidur, saya kaget saudara, dia bisa jalan kaki saudara, tanpa bantuan krok, tanpa bantuan apa, tanpa ada bantuan yang pegangin dia bisa jalan kaki sendiri ya. Nah, itulah satu keajaiban ya, yang dokter sendiri juga nggak tahu ini kenapa kok bisa begini. Sudah diperiksa ini, diperiksa itu, diperiksa ini, diperiksa itu, semuanya hasilnya bagus, cuma menunjukkan kalau penyakitnya itu belas pasi, cuman itu aja gitu. Tetapi kok kenapa bisa buruk begitu, dokter aja sudah nggak tahu gitu. Tetapi karena kunjungan Tuhan, suami saya bisa berjalan ya. Memang setelah itu suami saya melakukan juga akupuntur. Setelah bisa berjalan, dia akupuntur gitu. Nah, 1 minggu keluar dari rumah sakit ya, kita pergi ke akupuntur, kita sewa supir. Nah, kemudian seminggu setelah dia keluar dari rumah sakit, dia sudah bisa bawa mobil sendiri saudara. Jadi kita ke gereja, waktu itu kita ke gereja, kita ke gereja itu dia nyetir sendiri ya. Terus saya kan turun duluan. Terus ada teman-teman gereja yang tanya, Bu Maya, siapa yang menyetir ke sini? Saya bilang Pak Andre yang setir. Hah? Baru seminggu keluar dari rumah sakit sudah bisa setir mobil, katanya gitu. Nah, terus kemudian 1 bulan setelah keluar dari rumah sakit itu, suami saya sudah bisa menyetir dari Tangerang itu sampai ke Puncak ya. Waktu itu ada pertemuan di Puncak. Waktu kami tiba di Puncak itu teman-teman semua bilang gini, Pak Andre bawa supir nggak gitu. Saya ngomong enggak bawa supir gitu, karena kita kan tahu ya perjalanan dari sini ke Puncak itu, apalagi kalau Sabtu itu ya, itu kan macet gitu ya. Ya paling enggak perjalanannya itu sekitar 3-4 jaman satu kali perjalanan. Nah, mereka bilang enggak, kita enggak pakai supir. Saya bilang jangan ngomong keras, sil. Itu saya teman-teman tanya, kamu ini ya Pak Andre pakai supir? Saya enggak, Pak Andre setir sendiri. Nah, disitulah keajaiban Tuhan yang dokter nggak tahu ya, yang dokter nggak tahu harus ngapain, nggak ngerti ngapain, kok masuk ke rumah sakit bukan tambah baik, tambah buruk seperti itu. Dan akhirnya hanya karena pertolongan Tuhan menampakkan diri kepada suami saya, dan suami saya mengalami satu kesembuhan yang daripada Tuhan. Saya tidak tahu dari para penonton saat ini apakah ada yang menderita
sakit, bahkan mungkin sakit terminal ya. Kalau Anda mengalami sakit itu, percaya bahwa Alkitab mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib itu menyembuhkan diri Anda. Kalau ada Anda yang saat ini mengalami sakit penyakit, saya mengajak untuk kita berdoa bersama untuk Tuhan saat ini menjamah Anda dan Anda mengalami kesembuhan dari Tuhan. Gak peduli dokter ngomong apa, saya punya banyak sekali kesaksian tentang kesembuhan. Gak peduli dokter ngomong apa, tetapi kok kita bergantung, berdoa, meminta kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan. Kalau Anda percaya itu, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk setiap orang yang saat ini menonton video ini dan mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan, hamba berdoa saat ini Engkau menjamah mereka, jamah tubuh mereka dari atas kepala sampai bawah, saudara. Tuhan, jamah mereka dan sembuhkan mereka. Kami percaya akan firman-Mu yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurku, bahwa oleh darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, maka kami akan menerima kesembuhan daripadamu. Apapun yang medis katakan, yang mengatakan tidak mungkin dan lain sebagainya, tetapi kamu tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dengan video saya selanjutnya. Kalau Anda merasa diberkati oleh video ini, saya minta untuk Anda subscribe ya. Di bawah video ini ada tulisan subscribe dengan huruf merah. Anda bisa ketik subscribe-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.